ada sisi ilahinya kata dia kan. Nah ini yang jadi masalah, ini sisi manusianya itu loh. Itu kan yang saya pertanyakan. Kematian itu terjadi pada diri anak Maria. Kok susah kali ya? Susah kali. Kematian itu terjadi terhadap Yesus sampai dia jadi mayat. Kan gitu. Nah kalau Anda kesulitan untuk menjawab itu, saya rubah pertanyaannya. Kenapa bisa Yesus itu menjadi mayat? Kan gitu ya. Mungkin dengan begitu Anda paham. Oh, dia jadi mayat karena nyawanya dicabut. Nah, yang cabut nyawanya itu siapa? Bang, itu kan sudah dijawab, Bang. Iya dijawab, tapi apa dia katakan? Sisi kemanusiaannya yang jadi mayat kan? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tanya Yesus. Apanya? Loh, apanya yang sudah selesai? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Lalu apa? Lalu dikatakan apa? Dia pun mati. Abang tahu nggak selesai apanya? Selesai apanya? Apanya selesai? Hidupnya yang selesai. Mati dia kan setelah itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka pertanyaannya ketika dikatakan nggak apa-apa. Namanya juga Abang juga kan orang awam. Para didomi, dia menyerahkan rohnya. Berarti kan ada yang mencabut, mengeluarkan roh dari jasad. Pertanyaannya siapa yang mengeluarkan rohnya? Dia menyerahkan, bukan kadang yang cabut dong, Bang. Tidak ada orang mengalami kematian kalau tidak dimatikan. Itu ini kitab itu yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi kan dijelaskan tuh. Ulangan 32-39. Salah, Bang. Justru Yesus itu menyerahkan nyawanya. Iya, setelah dia serahkan nyawanya, yang mencabutnya siapa? Kan itu pernyataannya dia saja. Sekarang saya tanya Abang, karena menyerahkan dirinya. Aderion kayaknya nggak ngerti Guru Nda. Maksudnya kalau misalnya menyerahkan, nggak ada yang nyabut, maksudnya Yesus bunuh diri atau gimana? Itu dia makanya. Kan dia jadi mayat kan? Nebus dosa-dosa kalian dengan menjadi mayat. Makanya di dalam Roma 14:9, untuk itulah dia mati. Nah pertanyaannya, dia mati berarti kan nyawanya dicabut. Siapa yang mencabut nyawanya kan gitu? Bukan gitu, Bang. Maksudku gini, kenapa Abang menyatakan arti dari menyerahkan itu berarti ada yang cabut? Itu di mana, Bang? Lalu maksudnya menyerahkan nyawa itu maksudnya kayak mana? Enggak, justru saya mau nanya, bagaimana di saat Yesus disebut dia menyerahkan nyawa untuk menerima kembali, Abang mengartikan itu dia ada nyawa yang mencabut. Itu Abang dapatnya dari mana? Ya, setiap manusia itu kan mengalami kematian. Dan setiap manusia mengalami kematian, pasti ada yang mengambil nyawanya. Itu manusia Islam. Itu ya sudah, sekarang siapa yang mengambil nyawa Yesus? Never, tidak ada, Bang. Itu sudah dijelaskan sama temanku, rekanku, Bang Metatron. Kalau nyawanya tidak diambil, kenapa dia jadi mayat? Kan itu. Udah bisa. Bang Juma. Sekarang aku tanya sama Abang. Di mana ayat kalau Yesus nyawanya dicabut? Di mana? Oke, ini menyerahkan nyawanya. Bukan. Di mana ayat bahkan di dalam kitab kalian itu dia disembeli, iya kan? Bukan tentang sembelihnya, bukan itu. Di mana ayat di dalam ayat kami, di kitab kami bahwa Yesus itu dia itu dicabut nyawanya? Di mana? Kalau Anda tabu dengan perkataan itu terhadap Yesus yang adalah Tuhan saudara, coba aja lihat di dalam 1 Korintus 5 nomor 7. Di mana? Sebab anak domba Paskah, yaitu Yesus, telah disembeli. Kalau disembeli itu kan dibunuh, berarti pembunuhan itu terjadi. Nah, ketika pembunuhan itu terjadi, berarti kan nyawanya keluar. Oh, salah. Lalu bunuh diri gitu. Suaraku ada. Tes. Bunuh diri gitu. Ada. Jadi Yesus ini bunuh diri. Bisa tanggapin ya.
Bisa tanggapin ya? Ya, silakan. Iya, karena kita berputar masalah itu, karena mereka masih Islam, Bray, ya wajar nggak ngerti. Kalau mereka mengerti tentang itu, iya, ketawa aja. Saya juga ketawa, tenang aja. Ya, jadi tadi dikatakan pertama begini ya. Saya tertarik sekali dengan surga ya, karena orang Kristen itu penghuni surga. Nih. Gedein host. Kak Putri Sion. Kian Santang. Nah, ini dong. Mana? Ibrani 12 ayat 22. Nah, ini orang Kristen ini. Tetapi kamu sudah datang ya, bukan belum datang, ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada ini eklesia ya, gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Jadi yang sudah meninggal itu sudah masuk ke dalam Firdaus karena dia disebut sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah. Lah iya kan Firdaus bukan sorga. Bentar dulu dong. Ini Diam kan dulu Yerusalem surgawi. Ya. Terus dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Tidak termasuk roh tadi yang dibungkus pakai kain hitam dan pink dan polkadot. Nah, beda dengan ayat ini, kita lihat tadi. Siapa yang nunjukin ayat ini tadi? Ya. Ini tadi siapa yang nunjukin ini? Gua. Ngaku. Saya. Oke, kita tarik. Isnat doif, astaga. Astaga Tuhan. Doif. Lu jangan pakai yang istadoi. Malu-maluin lu. Doif itu Malu-maluin. lemah. Doif itu Mati. lemah. Betul, Doif itu Bang. lemah. Bener, Itu masih Bang. bisa dijadikan sebagai hukum. Kenapa? Iya. Selama ada loh, itu nama tidak hukum. terkait dengan Ya. hukum ibadah. Karena Itu bisa. pakai buku. Itu doif. Enggak, Bang. Bukan Karena maudhu. pakai buku Yang tidak harga bisa dipakai itu 30. maudhu. Seperti kitab Karena kalian pakai itu buku maudhu. harga Karena tidak sampai 35.000. kepada Astaga. Yesus. Oke, kita Gitu. kasih tunjukin lagi. Kita kasih tunjuk lagi. Pra. Orang Kristen Mau masuk. mau gua kasih yang sohihnya. Ada banyak, Bre. Hadis Nabi di surga itu ada banyak. Islam Nih. tertib ya. Sebentar. Iya, ini sini gua kasih yang lain ya. Ya. Kita pakai dalil ini, Pra. Lu inget ini, Pra? Surat Yasin ayat 20. Ingat banget, Bro. Ingat Ini banget, cerita Bro. tentang siapa, Pra? Ih, apa, Bro? Ini Gedein dong, cerita Bro. tentang ini gede. Ini udah gede nih. Udah gede nih. Heeh. Ya. Cerita Lanjut, Pra. tentang orang utusan keempat. Ya, lu lanjut dulu ya. Nanti astagfirullah. gantian, Iya, benar, jangan Isa. motong. Bisa benar. Sebentar. Utusan Isa benar. Tolong ya. Cerita tentang orang yang pergi ke Antioquia dan Mati. mendukung, memberi kekuatan kepada 3 rasul yang namanya Syamun, Yohana, dan Paulus. Nah, Astagfirullah. kita nggak fokus ke Paulusnya, tapi kita fokus ke sini, ya. Orang ini namanya siapa? Kita lihat di dalam tafsir, ya. Kita nggak usah Nih pakai orang tempat, ya. Islam tuh berantem nih, Bang. Namanya Habib bin Musa An-Najjar, ya. Habib Mati. bin Musa An-Najjar. Oke? Nggak ngerti. Kita lihat nih. Bergegaslah, datanglah dari ujung kota seorang laki-laki terburu-buru, ia berkata, "Wahai kaumlah, ikutilah siapa? Ikutilah utusan-utusan yang ada di ayat 14. Surat Yasin ayat 14. Benar. Nah, sekarang pertanyaannya, orang ini masuk surga nggak? Dia Mampu. mati masuk surga, Iya. Pak. Lihat ya. Mana? Dia mati masuk surga. Ini ayat 26 ya, surat Yasin ayat 26. Ya. Nih, kita baca. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia, laki-laki itu, si Habib Mati, tadi, bener. alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Jadi dia masuk surga nggak? Masuk surga lah. Masuk ya? Baik, Oke. baik kok. Iya benar. Sekarang pertanyaannya, pekerjaannya si Habib ini siapa? Pekerjaannya si Bob ini apa dua? Dia ini Tukang ladang. Nabi, temannya Oh, Paulus, Syamun, dan Yohana. Tahu nggak pekerjaannya? What the heck? Sebentar, Apa, Bang? kita lihat. Waduh, Kita lihat gemeter ya. gua Tahan nggak enak napas, perasaan tahan gua. napas, tahan napas. Perasaan gua nggak enak. Ibnu Ini Katsir. ini gua dengerin Bentar, Bang. mau dibawa kemana ini? Loh, kemana ini? Poinnya apa? Bentar dulu. Maksudnya Nggak tahu dia. Habib Pekerjaannya apa, Bang? Pekerjaan Paulus ada di Ini, Al-Quran atau Paulus di utusan surga? Nabi Mau Isa, dibawa kemana utusan ini? Nabi Bentar, Isa bentar, dibahasnya, sabar. utusan Eh, Nabi bentar, Isa bentar. yang dibahas. Goif, diam dulu. Umar, Gitu mau dibawa kemana itu? Umar, nyaring, Bro. Baca nyaring. Umar Ibnu Hakam mengatakan bahwa Habib adalah apa tuh? Adalah seorang apa, Bang? Uskup. What the heck? Uskup. What the heck? Ini Come ini on. bahasa apa ini?
Ini uskup ini. Jadi, Ini jadi bahasa apa apa nih? maksudnya? Ini bahasa Uskup apa? masuk surga gitu Bahasa maksudnya? apa nih ya? Loh, Ini bahasa apa orang ya? orang ini ada di dalam Alkitab kami. Ya, Iya. namanya siapa? Namanya adalah Agabus, ya. Astagfirullah, Agabus itu Oke. nabi itu, Bro. Saya punya buku Nabi satu itu, lagi ya. Oke, ini ada ceritanya nih. Aku punya. Terus masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Ya gitu, gua mau nanggapin Umi, bingung, Bre. Bang. Gini, Masalah Ini mereka bahasa apa kira-kira ya, teman-teman? Bahasa jadi apa mereka maksudnya ini? uskup itu masuk surga Islam gitu maksudnya mau dibahas ke sana? Oh, bukan, orang Islam. Terus kan apa Uskup dong? Mana lu? Ya, ini. Ini ada Agabus, salah satu dari 70 rasul. Orang Kristen nggak ini, Pak? What the heck, Kristen lah. Masuk mana tadi? Ya terus apa masalahnya? Apa? Kenapa Itu tadi masalahnya? Masalahnya Bang, itu hadis uskup dhaif. apa? Hmm. Uskup itu apa tuh tadi? Iya, masalahnya di mana? Ini kira-kira apa masalahnya ini? Tadi uskup itu apa, Bang? Apa itu uskup? Uskup itu pemimpin agama kalian. Kenapa ya mereka? Loh, Nah, terus bisa jadi nabimu? Kok bisa jadi nabimu? Hei, di mana diterangkan bahwa itu adalah nabi saya? Tadi. Jadi Agabus itu nabi dalam Tadi. Islam gitu maksudnya? Diam dulu. Jangan, Enggak, maksudnya inilah kekurangannya Edwin gitu loh. Lu ketika ngomong banyak, simpulkan jadi pertanyaan supaya yang di bawah juga nggak bingung gitu loh. Aduh, Bagaimana ada kata parah, uskup? Allah parah. beriman kepada risalah Nabi konon bernama Habib Musa bin Najjar yang adalah seorang uskup dan masuk surga Ma. menurut Al-Quran. Debu. Nah itu beriman masuk kepada nah, Nabi coba siapa? uskup masuk surga itu di mana? Benjol sempurna Ayatnya itu. di mana? Coba. Kok mana ayatnya di mana? Ayat sih. Yasin. Karena kita nggak Ya, ngerti. sini. Nah coba Yasin berapa? Yasin 20. Oke. Mau kita La buka? haula wala Kak? quwata illa Mau kita billah. buka surat Gua Yasin? Gimana kita nanggapinya Gurunda ini? Agak bingung ya. Iya Nggak kan? tahu. Iya jelas lah kamu Ada ngerti kok. salah-salah hadis. Iya salah-salahan belepotan apa Hadis kamu? Coba kita buka ya surat Oh sekarang mau bahas hadis lagi yang gua gitu. Enggak, ini gua ngasih waktu ke lu gitu loh supaya kita gantian. Gua kan hakim yang kamu adil. Jawab aja itu tadi. Jawab. Oke, apa yang gua jawab? Apa yang mesti Islam jawab Itu apa? yang kamu jawab itu uskup apa itu di Uskup Islam? apa? Iya. Uskup apa di Islam? Oke, di Di surah mana apa? ada uskup di Islam? Heeh. Tuh. Ya, tadi itu bang, tadi itu bang, tadi itu Di Ibnu Katsir. literasi itu Uskup itu. kenapa disebutnya uskup? Uskup masuk surga loh menurut Nah, uskup masuk surga. Nah, coba Yasin berapa itu gitu loh. Allahu Akbar. Oh, surah Yasin 20 katanya Gurunda, silakan Gurunda. dalam kata-kata Oke, kamu Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Gimana min sih? aqsal madinati rajulu yas'a Jangan qala marah, ya Rio. qaumi Kita kan nggak tabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Kan itu poinnya. Nah, utusan yang dimaksud di sini mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengimani baginda Rasul Muhammad SAW. Tunggu. Tafsiran. Enggak dong, enggak Iya, dong. tafsiran dong. Baca ayat selanjutnya. Iya, Baca baca ayat dong, Pak. selanjutnya. Mana? Coba, Nabi coba. Isa alaihissalam kemudian mengutus utusan-utusannya kemudian Siapa? mengajarkan apa? Menyembah kepada Allah dan mengimani Nabi Isa sebagai Rasulullah. Kan itu faktanya. Oke, Iya kan? terus apa? Enggak, Nah, apa? terus apa hubungannya dengan uskup yang menyembah anak orang ini? Nah ini loh, tadi tuh justru pertanyaan kami gitu bang. Allahu Uskup itu siapa bang? Akbar. Bang Juma, Allahu justru uskup Akbar. itu siapa bang? Uskup itu tadi tuh siapa? Ya, yang bilang? kalau uskup yang dimaksud di Kristen itu kan penyembah Yesus. No, Nah, yang bukan- dimaksud bukan. di dalam Al-Quran itu Siapa jelas bilang? itu. Siapa? Ya, iya bilang? dong. Bang Uskup Juma, itu Bang nyembah Yesus. Juma, Bang Juma, dengar dulu, dengar. Sedangkan kalau berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, itu mengajarkan menyembah kepada Allah, Bang Juma kan bukan menyembah bohong, kepada kan? Yesus. uskup masuk Bohong, surga kan? nih, uskup masuk surga. Iya, uskup masuk surga kata dia. 2.700 orang melihat Allahu Akbar. Uskup Kok masuk Allah surga. Akbar, Bang? Iya, Gimana uskup- ceritanya? Gimana ceritanya Anda mau mengaitkan kalau di Islam itu Nabi Isa hanya mengajarkan utusannya, muridnya menyembah Allah, uskupnya di kalian itu mengajarkan menyembah anak orang. Di mana? Beda. Dasarnya? Mana Ya dasarnya? ampun ya Mana dasarnya? Karim. Mana dasarnya? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengatakan kepada mereka, aku mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ayo. Itu Nabi Isa yang berkata demikian. Kok kamu gitu Nah, sih, Bang? Itu kan Islam, ya. itu kan di Quran. Enggak, di Lah, kami Anda loh, mengambilnya gimana? Anda mengambil dari Al-Qur'an kan tadi? Benar enggak? Bukan. Dari mana? Dari tafsir ulama. Da- Kok abang ketawa sih, Bang? Ya ketawa dong. Nabi Isa itu mengajarkan adalah kepada seorang pengikutnya
untuk mengajarkan menyembah kepada Allah Loh, dan Allah mengimani tuh- Nabi Isa sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Menyembah kepada Allah tuh maksudnya gimana, Bang? Hanya mempertuhankan Allah saja, tidak mempertuhankan Namanya Allah. anak orang yang pernah jadi Namanya- mayat, yang pernah dicabut nyawanya oleh Allah. Nggak pernah Nggak pernah mengajarkan kemudian menyembah kepada anak orang Kami yang sudah dari barat menjawab itu. bahwa, Bang, bukan. Allahu Akbar. Nggak ada istilah mencabut nyawa, Bang. Tadi kan sudah kamu La haula wala quwata illa, dalilnya di kitab saudara. nggak Oke, mungkin, Bang. Roma 5 nomor 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya Ini uskup siapa? karena Yesus telah mati untuk Uskup siapa nih? kita. Fokus. Uskup siapa? Uskup siapa? Oi. Coba. Ya uskup yang menyembah kepada Allah dan mengimani Nabi Isa sebagai Rasulullah. Itu pasti. Uskup siapa? Uskup siapa? Uskup siapa? Uskup siapa? Uskup siapa ini? Kenapa bukan Uskup Ustaz? siapa ini? Kenapa bukan Ustaz? Itu diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya utusan ini mengajarkan menyembah kepada Allah dan menyembah bukan Ustaz? menyembah kepada Kenapa Allah bukan dan Ustaz? mengimani Bukan Nabi Kiai. Isa sebagai Bukan Rasulullah. Kiai, Bang. Kenapa Bang bukan Juma? Kiai Haji? Kenapa Ustaz? Ya, Bang, Bang. Udah ya berarti ya. Kalau Bang, yang dimaksud taruh, situ belum. uskup pengikut Nabi Isa berarti Aduh, ya. bukan uskupnya Kristen, itu kan tafsir. I Itu don't kan care, tafsir. tapi itu- bukan. Itu kan Kenapa? pendalaman materi terhadap ayat itu. Tafsir Nah, siapa? uskup Tafsir siapa? yang dimaksud di sini adalah orang yang hidup di sekeliling Nabi Isa. Berarti Oh, mendudukkan tafsir. Nabi Isa Oh, sebagai oh, apa? Tuhan atau oh. Tuhan atau Rasul? Tuhan atau Rasul? Tuhan atau Rasul? Tafsir Lah, lah, sembarangan. lah, lah. Tafsir Gara-gara sembarangan, ada Bang. kata uskup, dianggapnya itu kepunyaan Kristen katanya dia. Uskup ini apa? Loh, memang kepunyaan Islam. Memang Itu kepunyaan kan Islam. tafsir. Sekali lagi Itu saya katakan, tafsir itu kan apa? tafsir. Tafsir Islam Nabi atau Isa Kristen? alaihissalam mengajarkan kemudian murid-muridnya Islam untuk atau menyembah kepada tafsir Allah. Kristen? Tafsir Islam atau tafsir Wattaqullah wa Kristen? atiun. Bertakwalah Tafsir kepada Allah dan Islam. taatlah kepadaku. Kores, Gak ada itu sembahlah kepadaku. ini Kores, jangan diam aja. Iya makanya tuh gantian dong. Nanti Kores masuk Mana pakai mana mana diam, dalilnya di nggak dalam mau Al-Quran dialog. sembah Nabi Isa mana? Kamu. Ini uskup apa? Nah, Iya, sedangkan gitu loh. uskup mengajarkan menyembah kepada Yesus. Uskup apa? Uskup mana? Uskup siapa? Uskup siapa? Apa ini? Allahu Akbar. Uskup siapa, Lah, Bang? semua Apa ini? semua uskup yang ada di Kristen Katolik Siap. sampai Enggak, satu aja. nenek-nenek Satu. cucu-cucunya Satu aja. itu mengajarkan menyembah kepada Yesus. Satu. Parah. Ya contoh misalnya kalau lu pengen ya Basilides tidak menuhankan Yesus, itu kan uskup juga. Siapa bilang? Selamat datang di kebenaran. Bilang. Ya kan? Siapa Kebenaran bilang? apanya? Uskup siapa ini? Benarin dulu. Basilides. Siapa namanya? Basilides. Siapa namanya? Dia tahun Basilides. berapa? Basilides. Uskup Basilides. Iya. Iya. Kau tahu benar? Basilides abad kedua Basilides. Bukan. Ayo. Abad Basilides. Ayo, bantah gua. Basilides. Misalnya abad satu. Basilides, gua jawab Basilides. Ini abad satu. Apa? Abad 1, Lah, Basilides abad keberapa? Abad kedua kan? 3. Ini abad Ih, Empat. anjing larang banget Basilides abad kedua. Berarti dia ingin Basilides mengatakan mau apa? bahwa Mau uskup apa? Gua penyembah jawab Nabi Isa Basilides. katanya. Counter tuh. Counter. Basilides gua jawab. Siapa tuh? Uskupnya namanya Basilides. Parah. Basilides. Mana datamu? Iya. Mana? Mana datamu? Lah ini Basilides tidak menuhankan Nabi Isa ya, kita lihat nih, Basilides. Basilides. Bukan. Basilides. Doktrin. Ah, gitu. Udah kan, itulah kenapa Taruhannya, kalau Bang. Kores masuk Taruhannya. kalian itu akan adu-aduan Taruhannya. gitu loh. Nah, ini. Kayak Wikipedia nih, Google nih. Bener nggak? Enggak, gua pakai Christian Classic Ethereal Library. Ini. Uskup. Nah, ini. Uskup kalau berbicara mengenai uskup itu berarti nggak menyembah Yesus. Kalau yang Bang, berbicara uskup itu tentang bahasa Al-Quran, Arabnya, berbicara tentang Uskup- Nabi Isa, mau katakan dia Uskup bahasa pendeta, Arabnya apa? mau kau Bang. katakan dia pastor, mau kau Bang Juma. katakan dia apapun, Nih. kalau berbicara Nabi Bang Isa Juma. tak ada pengikutnya menyembah Nabi Bang Juma. Isa, kucuk. Bang Juma. Mana ada pengikut Nabi Isa nyembah Nabi Isa? Nggak ada. Bang Mau Juma. Anda sebut Bang Juma. uskup, mau Anda sebut pendeta, mau Anda sebut pastor, kalau dia pengikut Nabi Isa, tidak ada yang menyembah Nabi Isa. Hanya oteng yang dari Eropa yang nyembah Nabi Isa, kemudian ganti nama menjadi Yesus. Itu yang Anda harus paham. Jangan gara-gara ada kata uskup, oh Nabi Isa disembah, memalukan. Oke, kita buka lagi nih, Pra ya. Kita buka lagi ya. Apa Pra, yang jangan terlalu- sama pengikut Isa? Kita lihat. Astagfirullah. Tahan napas ya, Pra ya. Astagfirullahaladzim, Pra. Gue juga deg-degan, Pra. Zikir. Aku juga zikir. Pra. Udah kita Islam lagi nih ya? Atau masih Kristen? Ini, lihat. Lo zikir apa tuh, Pra? Temennya si Habib. Namanya siapa, Pra? Lihat.
Aku nggak kelihatan berapa. Iya, tapi siapapun namanya, mau dia aku Bang, kasih itu nama Bang kawanjing, Joma. kalau Nggak berkaitan boleh dengan gitu, Nabi pelan-pelan. Isa, Bentar. tak ada yang mempertuhankan Nabi Isa. Apalagi kalau Iya cuma bre, buku-buku apa kayak namanya? begitu. Itu disirah. Ini Bruna aku nambahin ya. Disirah Paulus itu dia Dia menuhankan Allah dan juga dia tidak menyembah Nabi Isa. Ini gue bawain datanya ya. Biarin Bang. Gue bawain Betul datanya. sekali. Biarin, Bang. Makanya Biarin tema Bang. saya Tunggu di tadi sini. siang Sabar. kepada Kita bawa orang-orang Ibnu Khaldun Kristen, ya, kita bawa Ibnu ada Khaldun. tidak kemudian Paulus mengajarkan menyembah Nabi Isa, menyembah Yesus, ada enggak? Ada enggak perintah kita buka Paulus ya. mengibadahi? Bang Juma, Ada enggak Bang Juma, perintah dengar Paulus dulu. mengibadahi, mempertuhankan Bang Juma. Yesus? Ada enggak? Enggak ada. Bang Juma, Ya, Bang Juma ada. dengar dulu. Bang Juma dengar dulu. Jadi kalian aja ini yang menyembah-nyembah orang. Enggak, Bang Juma dengar dulu, Bang. Nah, sini kita buka di sini ya. Aduh, parah. Almas. Enggak, dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Dengar gimana? Itu Coba, sebenarnya Ada teman nggak Paulus Paulus ya, Paulus yang mengajarkan di Islam kalian ya, untuk Paulus yang di beribadah Islam ya. menyembah Kita buka Yesus, Paulus ada nih, nggak? Paulus. enggak benar. Enggak ada kan? Paulus. Saya pas itu kemana? Enggak, kok tadi si Metatron enggak digedein, Bro? Gedein dulu, Bang. Nah, Bang, gedein dulu, Bang. tengah. Yang dibangun. Nah, ini Paulus mau membunuh Al-Masih nih di Islam, ya. Saat Paulus mendengar berita Al-Masih bergerak menuju Damaskus, ia menyiapkan keledai dan pergi untuk membunuhnya. Paulus bertemu Al-Masih. Suaranya gedein dikit Mas Edwin. Pakai otak, Bang. Itu kan udah gede, Bang. Saat Lanjut, Pra. berhadapan dengan para sahabat Al-Masih, seorang malaikat datang menghampiri Paulus. Ini Paulus Islam ya, bukan yang di Kristen ya. Lalu memukul wajahnya Paulus dengan ujung sayap hingga membuatnya buta. Mengetahui situasi yang terjadi, terlintas di hatinya untuk percaya kepada Al-Masih. Mati banget. Di mana Paulus Dia kemudian kemudian- di situ dia mengatakan kemudian menyembah datang. Yesus? Di mana? Betul. Ini Paulus gitu. bikin Ini gereja. gue bawain nih yang Paulus Ibnu ya. Khaldun. Di mana Paulus mengajarkan menyembah Al-Masih? Di mana? Di mana tuh tunjukkan? Di mana Paulus mengajarkan menyembah Al-Masih? Paulus yang terkenal Di dalam kitabmu saja itu tak ada Paulus mengajarkan mengibadahi Yesus. Iya, mana? Oke, silakan Anda tunjukkan kemudian. Di mana di situ Paulus mengajarkan mengibadahi Al-Masih? Di mana? Halaman berapa? Halaman berapa? Suara kita keras. Hancur, Bro. Halaman berapa? Maka Bang, bersimpulah Bang, kemudian Paulus Bang Joma. menyembah Al-Masih. Bang Juma dengar dulu, Bang. Bang Juma dengar dulu, Bang. Segala Dengar dulu, perbedaan Bang. selama ini Dengar dulu, lalu Bang. beriman padanya Al-Masih. Nah, itu beriman kepada Al-Masih Paulus. Oh iya. Sementara Paulus kalian ketemu tidak sama- beriman kepada Al-Masih. Kan lucu. Paulus ketemu sama Al-Masih. Paulus beriman kepada Al-Masih. Kalian beriman kepada Yesus. Berarti rasulmu ada yang namanya Paulus ya? Parah. Enggak, rasulmu Enggak, ada itu berarti ada. Enggak ada kami di Rasul Paulus. Apa-apaan itu? Ini. Kenapa Di mana? itu ada Di mana di situ tertulis Rasul Paulus? Mana kata Rasul? Itu. Mana Rasul Paulusnya? Mana? Itu Mana Paulus. Rasul Paulus tertulis? Mana? Itu. Mana kata Rasul Paulus di situ? Mana? Itu, Bang. Tadi, Iya, Bang, saya tadi. tanya Rasul Paulusnya tertulis mana coba? Tujuh pra. Mana? Mana? Paulus, ya. Mana kata Rasulnya? Loh, ini buku yang menceritakan tentang Mana kata Rasul? Bang. Loh, mau ngelek. Di dalam Al-Quran itu tidak ada kemudian menceritakan Paulus itu menyembah Yesus. Bang Di Juma, itu Kristen, dengar dulu. di Kristen Juma, malah memfitnah Paulus, mengajarkan kalian itu menyembah Yesus. Bang Juma. Sekarang Anda membawa tafsir Bukhari katanya, Ibnu Katsir. Mana buktinya di situ? Dapat gua. Paulus Sini, disebut sini. Rasul mana? Ini guru dah dapat Mana? gua. Ya ini Paulus versi Islam ya. Memalukan. Tewas mereka ini. Nah, di sini Berarti Islam membela Paulus. Di sini. Sekarang Paulus ada nggak mengajarkan Versi kalian Islam, beribadah goblok. menyembah anak orang? Ini. Ada kan? Ini. Sedangkan kitab-kitab yang berisi syariat Isa Al-Masih yang berasal dari para pengikut setia Isa berjumlah 4 naskah. Surat-surat umum yang terdiri dari 7 surat dan surat ke-8 Praseis Ini berisikan apaan? kisah-kisah Ini para apaan? nabi dan Ini rasul. naskah apaan? Surat Ini Paulus naskah sebanyak 14 surat, Naskah surat apa? Aklimantus yang berisi tentang hukum-hukum dan surat Abu Galmises yang memuat 14 mimpi surat, Yohanes ya? bin Zebede. Ini Sikap para kaisar terhadap syariat ini berbeda-beda. Kadang mereka menggunakannya dan menghormati penganutnya, dan terkadang juga meninggalkannya. Bahkan tidak jarang mereka membunuh dan menyiksa para penganutnya hingga datanglah Kaisar Konstantin yang mengadopsinya. Akhirnya para kaisar Romawi ini pun menjadi Kristen. Nah, jadi kaisar Romawi ini menjadi Kristen nih ya. Kita lihat lagi nih pertentangannya. Pemimpin agama ini dan pengurus lembaga-lembaga keagamaan mereka dinamakan Al-Batrok Petrus. Dialah pemimpin tertinggi agama Kristen dan pengganti Isa Al-Masih. Ia berwenang
berwenang mengirim para utusan dan delegasinya ke seluruh pelosok negeri yang dikuasai bangsa Kristen. Para utusan tersebut mereka namakan al-uskuf. Nah, lu perhatikan di sini, utusannya Yesus ini dipimpin untuk mendakwahi agama-agama Kristen. Jadi agama Kristen itu udah duluan ada, lalu kemudian utusan-utusannya Nabi Isa ini dia mendakwahi orang-orang Kristen ini. Selamat datang di kebenaran. Ini yang disebut al-uskuf, utusannya Nabi Isa. Dar, selamat datang di kebenaran, my bro. Sampai Tidak ada itu. Ya, Paulus ya, mengajarkan mati dia di sini, Gurunda. menyembah ibadah, nggak ada. Mengibadahi Yesus itu nggak ada. Itulah kenapa Paulus di dalam Islam itu dia tidak menuhankan Yesus gitu loh. Baca, ini tafsir siapa? Ya kita udah Ya, paham iya itu, ini udah bener itu kita sama. udah paham, udah ngerti pun, Udah bener itu. dibantu Dengar dulu, oleh Bang korespon. Juma, Apa Bang masalahnya? Juma. Ini lihat di Yang sini, jadi lihat di sini. masalah. Kaisar Romawi kelima dan merupakan kaisar yang banyak membunuh para uskup. Siapa para uskup di sini? Uskup di sini adalah utusan-utusannya Isa. Anjir, tewas lu di situ, Nama Bre. rasul yang ketiga siapa? Ya, Paulus, terserah. Nah, sekarang apakah Paulus ini mengajarkan beribadah menyembah Al-Masih? Ah, buktikan, bener banget. Buktikan. Ah, buktikan. Ayo, gitu loh. Iya, Jo. Tunjukkan Pandai kali Paulus kau. menyembah Yesus. Ya, Tunjukkan deh. buktikan. Tunjukkan Buktikan deh. Paulus menyembah Al-Masih Bang, mana? Tertulis Ah, mana? tunjukkan Bang Juma, Paulus itu apa namanya ya? Tunjukkan Paulus itu melayani Yesus. Ah, gitu. Silakan. Ayo. Nah, mana? Ada rasul yang namanya Paulus. Mana? Ini ada di Nggak ada Paulus disebut. ada. Nggak Ada ada di sini. disebutkan bahwasanya dia itu beribadah. Mana dia menyembah kepada Al-Masih Di mana? Islam ada rasul yang namanya Paulus atau Paulus. Itu dikatakan sebagai utusan Nabi Isa. Enggak, Gurunda Ada dan nggak? Takia Korintus. Bacain Arabiknya, weh. Atau enggak? Itu bukan rasul itu, weh. Lu gimana sih? Rasul yang ada di dalam Islam nama rasulnya Ya, Paulus. rasul. Sih ya. Rasul. Lu Takia Korintus Aduh, ini parah, Yasin parah, 14. parah, Kita buka parah, lagi, kita buka data. Kita buka data. Kita buka data. Arabnya jelas ya. Nih, Ayo coba mana bahasa Arabnya mana? Mana bahasa Arabnya mana? Nah, 14 ya? Saluna. Ini Mana rasul di situ mana? Mana Rasul? Mana Ah, Rasul? mana situ? Rasul ya? Mana? Apa itu artinya itu utusan? Hah? Mana? Saluna, iya. Mana rasulnya mana? Mana rasulnya mana? Rasul itu apa, Bang? Mana itu mursalun, itu bukan rasul. Mursalun tuh utusan galon, Bre. Nah, orang kodok nggak ngerti bahasa Arab anjing kasihan. Aduh, ini lucu banget. Kita kalau suara, suara kita Sekarang begini, itu Bukan kan kalah suara, Bre, lu kalah tafsir. literasi. Itu kan Goblok, tafsir. memang Nah, ada. sekarang coba kau tunjukkan Saya di mana jujur, Paulus ada itu utusan Allah menyembah yang namanya Al-Masih. Ayo. Enggak, itu ada mursalun bernama Paulus, Bre. Itu kalau Edwin mau jujur harusnya itu mursalun bukan rasul. Jawab dulu. Berarti Allah mau pernah ngutus orang yang namanya Paulus? Loh. Tadi rasul atau bukan? Enggak, itu Ditafsir bukan itu. Allah, itu ditafsir, itu bukan Allah itu. Jawab. Aduh, parah. Enggak ada di surah Yasin Paulus enggak ada. Ibnu Katsir, kamu Enggak, tafsir Iya, Iya, itu Ibnu Ibnu Katsir, Katsir. di Ibnu Katsir baru ada gitu loh. Harus jujur. Tafsir itu sama Talmud. Kedudukan tafsir itu sama seperti Talmud. Kamu percaya tafsir, kamu percaya Talmud. Ayo lucu Cerita tentang Yesus, percayalah itu Talmud, itu tafsir. Iya. Nah, Ya udah, sekarang ya tunjukkan udah. aja deh. Ah. Finalnya, Paulus menyembah Al-Masih. Mana? Tunjukkan ke kita. Ya, Mana? mau di tafsir Kita tunggu, kita Al-Quran, tunggu. mau di hadis, mau di Nah, di silakan. perjanjian baru, kayak silakan ditunjukkan dah. Nah, tunjukkan. Silakan ditunjukkan dah. Paulus itu Paulus. menyembah atau mengibadahi Yesus. Kalah kita Nah, kalah. mana? Kalah kita. tadi bikin gereja, dia tidak bikin gereja. Dia bikin gereja bukan nyembah dong, itu namanya kontraktor. Ayolah. Aduh, parah ini orang. Nih, kita kalah deh. Kalau lu bisa membuktikan Paulus dalam perjanjian Paulus baru itu menyembah. menyembah atau melayani Yesus, Gue boleh kita ngomong kalah nggak? deh, kalah Gue boleh kita. ngomong nggak? Gue boleh Iya, ngomong silakan. Iya, Ayo, kalah silakan, kita. silakan. Kita tunggu ya dalilnya ya. Ah. Bukan tentang Paulus loh, dia bikin Mana? Paulus. Iya gereja, iya boleh gereja. Nah, di dalam gereja itu tunjukkan dia menyembah atau mengibadahi Yesus lah. Kalah kita. Ayo.
Supaya cepat, supaya Intinya, cepat. di dalam Bukan bang. ada orang ada Oh, bukan. rasul. Iya, dia mursal di dalam apa di dalam tafsirnya kan dia mursal Ya, gitu. Jangan utusan- dilantik jadi utusan Nabi rasul. Isa. Mursal. Ya, bukan Enggak, rasul. Maksud kami maksudku gini loh. Tadi itu kata Paulus di situ posisinya dia sebagai apa bang? Mursal. Utusan. Kan di situ dibilangnya mursal. Utusan dia. Pesan siapa ya? Diutus sama siapa bang? Utusan Nabi Isa Jadi Isa alaihissalam mengutus dia. mengutus muridnya. Salah satunya Paulus. Itu tafsir. Jadi Ketika yang benar- kemudian Nabi Isa mengutus Yang- Paulus, bukan. Aku belum Paulus kelar, Bang. diutus Aku belum untuk kelar, Bang. mengajarkan orang-orang menyembah kepada Allah dan merasulkan Nabi Isa gitu. Enggak, aku belum kelar. Sekarang di kitabmu nih, saya tanya, ada Aku belum nggak kelar. kemudian Bukan, Paulus aku itu belum kelar. mengajarkan Aku belum- kalian menyembah, Bang mengibadahi Yesus? Ada nggak? Bang Juma, aku belum kelar. Aku belum. Ya kelar. enggak gini, kalau pengen Bentar. Islam kalah, tunjukkan dalam apa kayak tafsir Islam atau perjanjian pengen- baru. justru aku Paulus pengennya ini, Islam Paulus tuh yang menang. kalian ibadah ibadahi, Bukan. ibadahi. Bukan. Ah, Gini, di Bang. mana dia Bang, menyembah dan beribadah kepada Yesus gitu. Kalau ada kita kalah. Kalah kita. Mana? Aku berharap Mana? kamu menang justru. Tapi gini bang, aku Justru Lah berharap- kalau iya, ini Anda gua menang ini posisinya karena tidak terbukti Paulus menyembah Yesus kan? bukan gini bang. Aku Loh, kan terus tahu. bukan berarti menyembah Yesus di mana? Di mana? Enggak, biarkan. Enggak juga. biarkan Ya gua- udah kalau gitu lu Islam. Bukan. Biarin gue. Bukan, berarti Paulus menyembah Yesus. Enggak. maksud Gimana? gua, Dengar dulu. Enggak, dengar dulu bang. Biarin gue jelasin elah. dulu. Enggak, biarin gue kelarin dulu statement gue. Ya udahlah, sok. Nih. Oke, denger ya. Paulus ini berarti utusan siapa nih? Nabi Isa kan? Kan tafsirnya Nabi Isa. mengatakan. Lalu Nabi Isa mengutus. Mengutus. Mursalun. Bukan Terus? Allah. Berarti bukan Allah yang ngutus. Ya bukan anak. Kan diceritakan Nabi Isa di situ. Bukan Allah ya. Bukan Allah. Oke, kita buka ayat 28 ya. Iya. Sama. Lanjut. Ya udah, siap lah, siap lah. Ya ini Bukan kalau Allah kan ya. mungkin bisa bantu Aderion Dengar. sama Edwin ya untuk membuktikan Paulus itu menyembah dan beribadah kepada Yesus. Sambil kita lanjut terus topiknya lah. Kalian ini kan cuma modal. Ini gua udah berkenosis loh, gua udah mengosongkan diri di sini loh. Sarin. Oke, ini surat Yasin ayat 28 kelanjutan kematian tadi seorang uskup. Nah, kami Iya. Ya. menurunkan ya nih saya baca. Dan setelah dia meninggal, Habib An-Najjar meninggal, kami Iya. tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit. Ini kami di sini siapa Zuma? Allah jelas. Berarti ini utusan? Nah, jadi Anda maksudkan itu Paulus dari langit diutus gitu? Habib ini utusan siapa? Enggak. Lo enggak itu ayatnya memang masih menceritakan Bang, tentang gimana Habib kok atau enggak gimana? ngerti sih, Bang? Oh, ini menceritakan, Gitu loh. Kenapa loncat-loncat ini dalilnya, ini Bre? menceritakan tentang Habib botol. Yang mana? Waduh, emosi dia. Kocak. Nah, itu yang mana? Yang mana? Ini yang tadi uskup tadi. Astaga. Lah tadi Paulus Coba sekarang lihat. Habib ini. Coba tunjukkan Loncat-loncat hubungannya dia. coba. Parah. Coba apa hubungannya tuh? Loncat dia. Jadi sekarang kita bahas Habib lagi ya. Kita bahas Habib lagi, Gurunda. Fokus lah. Salun. Kamu Iya enggak, nomor ayat 28 ini apa hubungannya dengan Habib itu? Bang Juma dengar dulu. Coba. Bang Juma dengar dulu. Habib tersebut meninggal dan dikatakan di sini, kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya. Kaumnya siapa? Nah, Habib tadi adalah orang Israel. Ya. Dan kami tidak perlu. Bentar, kok nyala ini? Loh, kemana dia? Tadi Paulus lari lagi ke Habib, anjir. Apa maunya ini kawan-kawan ini? Bang, kamu diam dulu. Ya. Kamu diam Dan dulu. kami tidak. Udah ya, Paulus beres ya. Kita Habib nih sekarang, kita ke Habib ya. Ini empat orang ini Bang Kores, kamu diam dulu, Bang. Kamu diam dulu. Di sini Habib itu meninggal, tapi Allah mengatakan kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya. Kaum apa? Israel tadi. Dan kami tidak perlu menurunkannya. Di dalam tafsir ini, jadi rasul terakhir yang diturunkan kepada orang Israel, ini adalah Habib An-Najjar. Coba kamu jelaskan. Kami di situ siapa? Allah kan? Berarti Habib ini adalah utusan siapa? Kalau dia bukan utusannya Allah, kenapa begitu penting si Habib ini diceritakan? Di mana diceritakan bahwa dia itu Bang, adalah Bang. di mana? Itu loh, Bang. Di mana dikatakan bahwa dia itu adalah rasul, utusan Allah di mana? Gimana? Di mana? Iya di mana? Mana ada dikatakan seperti itu? Nggak ada.
Oh, Alamak. Bang Juma. Inilah bang. Aduh, parah. Kacau lah bang, parah bang. Hmm. Parah bang. Ini itu udah tertulis bang. Itu Habib. ketaker lah. Nggak bener loh bang. Berarti sekarang Paulus itu utusan Allah bukan? Aku mau nanya bang Juma. Utusan Nabi Isa alaihissalam berdasarkan tafsir tapi tidak berdasarkan Al-Quran. Kan udah selesai tadi. Iya, Oke. di Ibnu Katsir, di Ibnu selesai Khaldun itu. gitu kan. Oke, baik. Sekarang aku nanya ya. Terus Berarti menurut Anda mau ngapain? Kalaupun Aku Paulus itu adalah utusan Nabi Isa, dia tidak mengajarkan menyembah Nabi Isa. Aku Sedangkan nanya, apa tujuan Bang. Anda mengambil kata Paulus ini untuk Paulus? Bang. Paulus Bang. mengajarkan apa di dalam kitab saudara? Apakah dia mengajarkan menyembah Yesus? Kan tidak ada juga. Lalu bukan gitu bang. Jadi yang ngajarin kalian menyembah Yesus siapa? Enggak. Aku mau nanya Paulus Sisa di waktu situ. 1 menit 30 detik. Ya jadi ini ya kita langsung cut close aja ya. Apa namanya? Di sini ini bukan dari Al-Qur'an, bukan dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengutip perkataan Dari Ibnu Paulus. Jurais gitu. Tapi ini terus saja dicomot-comot supaya itu Allah yang bilang. Nah, di sini ya. Ibnu Juraid setelah meriwayatkan dari Wahab Ibnu Sulaiman dari Syuaib Al-Jimai yang mengatakan bahwa nama kedua Rasul yang pertama itu adalah Syamun dan Yuhana, sedangkan nama Rasul yang ketiga ialah Paulus. Ini Ibnu Juraid kawan-kawan gitu loh. Itu atas Jurasnya siapa bang? Kalau gua rasa sih kawan-kawan Kristen mending di belakang kitab Wahyu ditempel tuh segala hadis dari Ibnu Juraid gitu loh. Oh, kalau mau sih kayak gitu kawan-kawan. Ya. Kok dibalik bang? Kok jadi dibalik? Ini mau apa lagi nih? Jelas ya? Nah, Berarti siapa? menjiplak surat Roma 1 ayat 1. Selesai. Di mana surah Yasin ada menjiplak surat Roma gitu? Kacau. Ya itulah diterima ya kawan-kawan ya. Tapi ini pelajaran yang bisa kita ambil. Kawan-kawan Kristen sudah mengakui tidak ada satupun orang Kristen yang sudah di sorga, walaupun dia sudah menyembah Yesus. Berbeda dengan Al-Quranul Karim yang menyatakan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Nabi, bayi-bayi dan orang yang syahid itu sudah ada di sorga. Mantap. Iya, keren banget. Pokoknya keren banget ini, keren abis ini ya. Debat kali ini ya tertib karena emang mereka sering bertemu di Zoom ya. Dulu waktu zaman dulu ya. Mohon untuk teman-teman jangan ini ya, teman-teman yang di bawah jangan terlalu sarkas ya. Kita di sini hanya Sebentar. berbagi ilmu Aderian ya. kemana ya? Kepental kali. Marah dia, marah. Kena report nggak tahu juga itu ya. Sebelum ke closing statement saya umumkan. Ada Rion gitu dia, kalau habis dialog marah dia. Nggak tahu Ya, kenapa. mungkin kepental Bang Kores, mungkin sinyal. Oh iya. Jangan framing. Ya besok di roomnya, insya Allah ya besok di roomnya Gurunda Juma ya besok ya. Di Besok Sahabat hari Bang apa ini Juma. besok ya? Besok hari. Besok itu apa ya? Rabu ya? Rabu. Ya, Kelihatannya besok bisa nggak ini hari Kamis itu? nggak apa-apa. Besok ada kegiatan soalnya. Ya nggak apa-apa, nanti biar di room saya juga nggak apa-apa kalau besok Oke. ini. Soalnya diadain 2 sesi ya Mbak Sion, siang sama malam ya besok. Besok yang siangnya insya Allah Uniripa sama Bang Jibril ya narasumbernya. Nanti malamnya bisa Bang Juma entah sama siapa. Ya sebelum ke closing statement mohon dibantu di follow narasumber yang di atas dan di tab-tab layarnya ya. Pak Putri Sion sebelum ke closing statement ada yang mau disampaikan silakan. Nah, nanti evaluasinya adalah sangat ini ya tertib ya untuk saat ini, mudah-mudahan tidak mengecewakan dari dua belah pihak gitu ya. Dan juga kepada para penonton gitu. Mungkin evaluasi nanti suara dari Prof Meta ya. Jadi tadi kecil ketimpa sama Bang Zuma dan juga Kores gitu ya. Itu nggak apa-apa kalau itu derita emang nggak kebeli shortcut ini si Prof. Ya harusnya bisa disiapkan nanti mungkin ya supaya Evaluasi sehingga- nanti habis closing dong, kayak mana sih ini yang punya acara? Evaluasi Iya, dibahas bareng penonton. aja ini juga. Ya silakan Bang Metraton untuk Oke, closing silakan. statement 10 menit. Tunggu si Ade aja, aku tunggu si Ade. Ade belum datang. Lagi internetnya Iya, lagi. Adrian belum muncul lagi nih. Oh kalau gitu Udah tunggu berdebu dulu. soalnya. Mesin waktunya tunggu dulu, ngobrol aja dulu Bang Kayapa sama Guru Juma atau sama Bang Kores, silahkan debat lagi aja sambil nunggu ada Rio. Waduh, jangan nanti marah-marah lagi dia. Saudaranya udah kabur juga ntar sih ini, nggak Iya closing gini kita. aja, Dek.
closing aja sendiri aja deh, gak apa-apa. Satu aja yang closing. Satu Iya. aja, Win. Closing aja, Win. Satu aja, Win. Mas Edwin, closing aja dulu. Si Rion aja nggak apa-apa bentar. Oh, Rion yang Kenapa? closing katanya. Kenapa nggak ada datanya buat closing? Jangan gitu dong. Enggak, pasti ada lah. Silakan Nggak, aja, ada. enggak usah terlalu Bagus lama. kok, ada. Edwin bagus kok, Edwin. Diundang Ada, podcast saya loh. tahu, saya tahu. Jadi Nabi Isa sama Tunggu si Yesus Rion, tunggu sama si Rion, ya. tunggu. Saya hargain teman saya dong. Masa Kita tunggu Rion ya. Sambil nunggu Rion kita ngobrol-ngobrol ngisi waktu soalnya kan di YouTube juga ada. Gini dong, dari apa namanya, dari IO-nya, besok siapa yang maju gitu kira-kira, udah ada belum? Besok dari Muslim yang siangnya Uniripa sama Bang Jibril. Kalau Oh, dari mantap. Kristennya nanti disetting dulu. Juga Topiknya apa? Belum. Oh, oke. Gampang kalau topik. Nanti malamnya bisa Gurunda Juma. Gurunda siap kan? Besok saya ada kegiatan kayaknya. Kalau tidak saya pasti kontak besok. Iya. Alhamdulillah. Gurunda Iya. malam. Kalau malam ya mudah-mudahan bisa. Cuma saya bingung tadi Gurunda. Jadi Saulus ini diutus sama tafsir gitu ya? Dari dulu itu penyakit lama itu. Penyakit lama. Oke, nanti ini sebenarnya ada beberapa juga dari Kristen yang mau ketemu sama untuk berdiskusi sama teman-teman API juga ya. Jadi kayak Bang Ardiansah juga tadi udah mau ada yang minta ya untuk Bang Ardiansah. Nanti untuk teman-teman Kristen yang misalkan memang mau berdiskusi hal lintas agama seperti ini, nanti boleh kontak-kontak juga atau Putri yang kontak ya. Kalau memang ada permintaan. Put Poljong udah dikontak. Udah nanti paling siapa Nathan ya kalau nggak salah. Jangan si Papa Jahat itu ini si Papa Jahat itu mulutnya dua. Kenapa sih nggak boleh gitu? Kalau misalkan Papa Jahat mau, terus dari API juga ada, maju aja gitu Enggak, dia kan? mulutnya dua. Enggak, dia mau bahas apa? Ini topiknya bini kabur. Apa yang dibahas? Apa ini? Ya, soalnya ada kenapa gimana? Ada gurundanya Juma tuh di bawah itu nanti juga pengen ajak diskusi sama Itu Ardiansa. Gurunda Juma namanya. versi Kristen itu. Iya, itu dia. Kok ada versi dia? Gurunda Juma sama Bang Juma nanti ketemu, saya pengen tahu kayak gimana diskusinya. Gurunya Papa Jahat Nggak. itu. Iya. Aduh, lama Gimana kali Bang ada Juma Rion. nanti kalau ketemu Bang sama Gurunda Metraton. Juma nggak mau bisa? Bang Metraton aja dulu, silakan Bang Edwin. Gimana? Bang Iya, Juma? satu orang aja. si Ade kok. Nggak ada. Ya lu kalau nggak ada adik Kamu kenapa aja, sih? kamu duluan. Kan tadi kan kalian yang ini. Kita yang Kita yang buka, masa kita yang menutup juga duluan, kayak mana sih Lau? Gimana adilnya Lau? Kamu temanku dong. Hargain dong. Bang ada tadi Rion kan soalnya pertamanya nggak boleh. gini, Kamu duluan. pertamanya kita yang Ngambek opening kayaknya statement. beliau ngambek. Jangan Enggak, gitu kayaknya lah. Kebatin-batin kenapa tadi. kepentar atau ada kepentingan? Nggak, emang dari dulu kayak Nggak. kayak gitu dia. Setiap beres dialog ngambek. Tiap beres Mungkin dialog karena ngambek. kalah suara tadi lebih kencang. Padahal Iya, closing mungkin ya. statement kan kita nggak akan motong-motong. Iya, silakan closing statement kita mulai dari Kristen, Bang Peras dari dulu Kristen. kali ya. Enggak, dari Kristen tadi kan pembukaan dari Sambil nunggu Bang Rion. Sambil nunggu Bang Iya, Rion. kalau bakal datang, naik lagi. kalau kagak. Maksud Iya, saya gini kalau loh, kagak kita mau- ditutup aja, satu orang aja. Saya diwakili oleh adik saya aja. Jangan banyak framing lah. Kalian tadi telat datangnya. Saya nyampe duluan. Enggak. Saya nggak tahu aja Gua nggak telat. Kalian suka telat. Ya ini Nggak telat, Bu. Enggak, tutup aja, satu orang aja. Kan adil toh? Kecuali kami dua, kalian satu, itu baru nggak adil. Silakan Denda Kores. Oh, kita ini Gurunda, soalnya kita pembukaan, jadi kita closing terakhir. Oh iya iya. closing terakhir. Iya. Dikasih ke Bang Meta. Ya, silakan Bang Meta. Silakan, Aduh, Bang namanya kok Meta kayak nama cewek. Udah ini berarti Edwin aja Edwin. closing statement satu. Sabar dong. Kamu jangan gara-gara gurumu saya injak lehernya jangan ngamuk. Wih, Emosi dia. Weh, Emosi dia. kok marah? Sabar. Sabar. santai, Bro. Aderion, Bisa, kalau Aderion bisa. ada yang bisa ini nggak? Ada nggak di bawah? Nggak ada ya? Kalau nggak ya udah. Gak ada Bang. Closing statement langsung aja ya. Biar menghemat Iya. waktu ya. Hmm. Berapa menit? 7 tahun buat lo. 2 menit. Suara saya jelas ya. Suara saya jelas. Pastikan 5 jangan menit. Jelas. Bang. Islam, jangan ada Islam yang buka mute ya, tolong hostnya. Aman, tenang aja. Ini mute nih.
Ya mute dulu dong, hargain dong. Nggak bisa. Kian Udah, Santang mute dulu dong. Ya, silakan Bang Edwin, silakan Bang Edwin. Ya Udah dibilang. mute dulu. Anda cuma moderator kelas 2 di sini. Ya ampun, lu ngomong Mute dulu aja. lah, bro. Sabar dong. Ya. Terima kasih pada malam hari ini teman-teman yang menyaksikan. Ya, maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan atau teman saya Aderion, dan terima kasih juga untuk waktunya kepada saudari saya Putri Sion dan teman-teman Bang Troy, Gurunda Zending, ya. Dan saya berterima kasih atas supportnya teman-teman BSM, WK, Pala Dusing, Bang Elo, Komandan Kopat, Gurunda. Ya, pada malam hari ini diskusi ya berjalan dengan baik meskipun tadi partisipan lawan kita hanya bisa menunjukkan data yang salah 2 kali, tadi jenggot Abu Jahal dan ngobrol tengah malam, ya itu sangat disayangkan. Temennya membela dengan hadis doif, ya untuk membela apa? Topik tadi ini sebetulnya tentang Nabi Muhammad dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Tapi ternyata dia tidak membantah bahwa Nabi Muhammad itu baru dikubur hari ketiga, sementara Yesus bangkit hari ketiga. Bahkan tadi data yang dia tunjukkan itu tidak bisa dia perkuat karena saya membantah bahwa tadi ada kain polkadot, kain warna pink dan kain hitam, di mana waktu itu Nabi Muhammad dikubur, dan penyebabnya adalah peristiwa mubahalah pada tanggal 24 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, dan Nabi Muhammad meregang nyawa tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, ya. Disusul oleh Fatimah, disusul oleh Ali, Hasan dan Hussein setelah peristiwa mubahalah tersebut, ya. Jadi betul di dalam surat Al-Imran ayat 61 bahwa panggillah istri-istri mereka dan istri-istrimu, dan panggillah anak-anak mereka dan anak-anakmu, lalu bermubahalalah. Ternyata menurut tafsir Ibnu Katsir dan jalan lain tadi di dalam surat Al-Imran ayat 61, orang-orang Kristen tersebut enggan untuk bermubahalah. Karena apa? Karena memang orang Kristen tidak diperbolehkan untuk bersumpah, ya. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Dan berdoalah buat orang yang mencaci dan mengutuk kamu, karena ajaran Kristen adalah ajaran kasih, ya. Kalau di framing dia tidak berani untuk melakukan mubahalah, ya itu urusan kalian. Tapi buktinya orang-orang Najran itu tetap baik-baik aja, pulang sehat walafiat, tidak diceritakan dia meninggal separah Nabi Muhammad, yang notabene terjadi kesimpang siuran. Apakah dia meninggal diracun atau dia diracun oleh istrinya? Ini menurut Syiah, ya, diracun oleh Aisyah dan Hafsah, ya. Dan fokusnya tadi apa? Tadi nggak bisa dibantah, ya. Dan yang paling penting, satu-satunya yang paling penting, teman-teman semua yang memperhatikan di sini, apa sedihnya saat Nabi Muhammad meninggal? Saat Nabi Muhammad meninggal, Allah juga hilang dan Jibril. Tidak ada beritanya lagi sampai tahun 2024, tanggal 11 Juni 2024. Nggak ada beritanya, ya. Tapi Yesus itu mati dan bangkit untuk memulihkan kodrat manusia kembali sebelum jatuhnya manusia ke dalam dosa. Bahkan tadi diperkuat oleh ayat-ayat suci dari teman-teman, ya. Di surat Yasin ayat 20 dan 26, di situ dikatakan bahwa seorang uskup, ya, yang namanya Habib An-Najjar alias Rasul Agabus yang ada dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 28, itu malah masuk surga. Nah, justru teman-teman Islam sendiri membantah apa perkataan mufasirnya yang bernama Ibnu Katsir. Ya, dia bilang itu nggak benar, itu nggak benar. Tapi dia mengorek-ngorek hadis doif, bahkan salah hadis berkali-kali, ya. Jadi sekarang kita pikirkan mana ajaran yang benar, mana Tuhan yang betul-betul ada, bukan Tuhan yang lenyap 1500 tahun yang lalu, tapi Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Karena kami hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 5 ayat 9. Setelah ia mencapai pokok kesempurnaannya, maka ia menjadi pokok kesempurnaan
bagi semua orang yang taat kepadanya. Itu poinnya, ya. Jadi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Jangan memilih Tuhan yang lenyap, Tuhan yang ikut mati bersama Nabi dan Rasulnya. Kok feedback ya? Waktunya udah habis juga. Belum dong, ini belum selesai. Jangan dipotong dong. Silakan Masih di ada 10 detik tadi, di 10 detik. Silakan dilanjut. Naikin lagi 10 detik, naikin lagi 10 detik. Ya, 10 detik, 10 detik. Ya, tunggu saya ngomong. Jangan Dari mana ya? jangan di unmute. Dari itu Putri Sion di mute dulu dong. Mute dulu. Saya di mute justru ini kenapa ya? Oke. Yaudah. Carilah Tuhan yang bisa mengalahkan maut, bukan mati bersama rasul dan nabinya dan dibela-bela dengan hadis doif dan hadis palsu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Debater Muslim narsumnya satu pintu ya, nanti ke Ahimoto. Kalau pengen menjadi narasumber Muslim hubungi Ahimoto ya, atau Bang Prius Motok. Dan setelah ini ada debat antara Bang Kores sama anak Batak ya di room saya, dan nanti kumpul di room saya. Silakan untuk closing statement untuk Muslim, Bang Kores atau Gurunda. Gurunda aku ini ya. Iya, Izin silakan. duluan Langsung ya. deh. Siap. Bismillahi azza wa jalla. Ya Allah ya khairul makirin. Alhamdulillah karena engkau telah memberikan kami waktu untuk mendakwahi mereka, orang-orang yang menyembah selain Allah, Tuhan yang maha benar lagi maha perkasa, Al-Jabbar gitu. Karena aku buka dengan surah Maryam, closing ini surah Maryam 81 sampai 82. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak, kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka. Shadaqallahul azim. Ya, seperti yang kita lihat ya kawan-kawan, semua pertanyaan dari kawan-kawan Kristen terjawab dengan baik oleh umat Muslim. Dari sisi historis, ketika Edwin membawakan Flavius Josephus untuk menguatkan bahwa Yesus itu bangkit, tapi ternyata dibantah oleh data-data scholar terbaru bahwasanya Flavius Josephus itu kitabnya diambil, dianeksasi oleh kawan-kawan Kristen, lalu kemudian ditambah-tambahkan mengenai perkataan Yesusnya, maka sehingga gugur menjadi data bahwa Yesus itu bangkit, sehingga tersisa hanya 3, yaitu Tacitus, Talus, dan juga Marabar Serapion yang sepakat bahwa Yesus itu mati, tidak pernah bangkit sama sekali, sehingga hanya angan-angan belakalah keimanan kawan-kawan Kristen menuhankan Yesus yang bangkit gitu, karena fakta sejarah tidak bisa dibantah oleh asumsi teologis gitu. Lalu kemudian seperti yang kita lihat dalam hadis Sunan Ad-Darimi nomor 83, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu dikuburkan ketika di hari ketiga. Karena apa? Karena saking cintanya umat kepada Nabi penutup zaman ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan Yesus yang sangat dinanti-nantikan kematiannya daripada hidupnya, karena sesungguhnya Yesus itu lebih berguna mati daripada hidup. Lebih berguna mati daripada hidup. Dan aku akan open cam pembeda antara Islam dan kekristenan. Kalau misalnya dibilang hadis gua itu doif, maka kalian bisa melihat hadis-hadis pendukung yang lainnya. Contoh misalnya di dalam di dalam, tunggu ya, pause dulu itunya, kita akan open cam dulu. Nah di sini ya, nih gua bawain yang sohihnya. Dari tadi mau gua bawain, cuma pada ngomong kasihan untuk menutupi ke konterannya dari data-data Kores. Sunan Ibnu Majah 130 gitu. Dari Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail berkata Rasulullah SAW adalah ke-10 dari 10 orang. Sa'id berkata Abu Bakar di surga 1, Umar di surga 2, Utsman di surga 3, Ali di surga 4, Tolha di surga 5, Zubair di surga 6, Sa'id di surga 7, dan Abdurrahman di surga 8. Lalu dikatakan kepadanya, siapa yang ke-9? Ia menjawab, saya di sini adalah Sa'id ini sendiri. Dan ini apa? Soheh dar, selamat datang di kebenaran. Gua bilang juga Kores kalau soal datang nggak bohong bre. Nabi itu di surga, ruhnya para syuhada itu di surga. Sampai nanti ketika hari kiamat pintu surga dibuka oleh Nabi, maka semua jasad-jasad manusia beriman akan masuk ke dalamnya. Allahu Akbar. Inilah yang membuat Islam itu adalah keselamatan sejatinya gitu.
bukan sesuatu yang beli kucing di dalam kerajaan Bapa di sorga. Belum ada orang Kristen yang sudah di sorga tapi diimani gitu. Ini sayang sekali. Semoga kalian terselamatkan dari situ gitu. Dan ini juga menjadi contoh ya kawan-kawan Kristen baik dari Edwin dan juga Huta Barat, sama satu lagi siapa, Aderion gitu. Ketika kalian membahas mubahalah, di situ kalian akan melihat aib dari kawan-kawan Kristen nenek moyang kalian gitu, di mana mereka kabur dan takut untuk melakukan mubahalah. Takut mereka untuk melakukan mubahalah sehingga apa? Satu Arab Islam. Semua orang-orang Kristen yang ada di Arab itu adalah TKW dari Filipina gitu, bukan orang Arab asli. Itu orang Arab peranakan itu biasanya. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat kenapa Yesus mati, dan di Matius 27 nomor 34 sudah dibahas bahwa Yesus itu mati 3 jam karena dia sudah meminum racun terlebih dahulu. Ini untuk menggenapi Yeremia 23 nomor 15, di mana nabi-nabi palsu, nabi-nabi kefasikan itu datang dari Yerusalem sendiri. Nah, itulah kenapa Yesus adalah nabi palsu yang kemudian menjadi Tuhan palsu, yang ini disama-samakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Selamat datang di kebenaran. Semoga ini tidak menjadi kejahatan dalam beredukasi gitu, karena ini kebenaran ya. Ini fakta, walaupun menyakitkan mohon diterima. Oke. Silakan Gurunda, Afan mau nambahin Gurunda? Ya, sedikit aja, cuman mau menyampaikan bahwasanya kehilapan itu kadang terjadi pada diri manusia, seperti apa yang saya alami malam ini ya, sahabat muslim, khususnya kepada muslim. Yang saya maksud hadis tadi itu ketika Abu Bakar alaihissalam kemudian menyatakan, radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya faqala amma ba'du faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa innal Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mata wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyu la yamutu qala Allah taala bla 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 sampai kepada uraiannya menuju kepada Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 165 ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf, saya salah data. Itulah saya tidak sanggup untuk menghafal nomor-nomor hadis. Demikian. Kebiasaan ya. Yo, thank you. Mulai Iya. framing lagi lo Meta. Melebihi Jumat sudah melebihi waktu ya. Oke, Ya nggak Pas ya. apa-apa. ada dari Bang Meta mewakili Bang Rion kembali. Ya, untuk penutupan silakan. Gak ada sih. Ya buat teman-teman muslim ya, kita teman-teman udah lama sering diskusi lah dulu ya. Saya kembali lagi mengingatkan, mohon maaf apabila ada salah kata, karena kita ini dialog keras demi kebenaran. Biarkan orang yang menilai. Kalau ada salah kata, ada masih dendam gitu ya, mohon dimaafkan. Karena Dendam ajaran karena kami apa? mengajarkan kasih, ya kasihlah sesamamu. Nggak ada dendam Bang Metaton. Oke, itu aja mungkin, soalnya si Ade udah Oke. aku juga nggak bisa ngontak nih. Ya, mungkin Gurunda mau penutupan, sekalian penutupan di YouTube. Silakan Gurunda sama Bang Kores. Kita lanjut sama ini nanti. Oke. Silakan Baik. Gurunda. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita ya, baik yang di YouTube maupun di TikTok, dan juga kepada saudara Kristen, bahwa dialog sejatinya itu dibangun kemudian yang untuk tidak saling menyakiti satu sama lain, tetapi memberikan edukasi kepada anak bangsa supaya yang Kristen semakin tahu Kristen itu sebenarnya seperti ini, demikian juga Islam sebenarnya seperti ini ya. Bahwasanya ketika Islam menjelaskan tentang ajaran agama Islam dan kemudian Kristen menjelaskan tentang keyakinannya, bahwa seharusnya dengan adanya para apologet Islam dan Kristen ini menjadikan agama Kristen dan Islam itu ya semakin dekat dalam hal Indonesia sebagai bangsa yang menyatukan kita sebagai dua agama yang besar di negara ini. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih dan mohon maaf ketika ada kehilafan baik kepada saudara Kristen maupun kepada saudara Islam. Demikian. Ya by one bisa itu. Iya, jadi betul. Gurunda. Jadi gini, adik-adik sekalian, kalau saya, metode saya itu gini, saya tidak pernah percaya kepada mereka, itu aja. Mau dia tampilkan buku, dia buka kamera, saya nggak percaya kepada bukunya, buku apapun itu. Meski hari ini sekalipun sekiranya bisa Al-Quran itu kemudian dicetak, lalu dirubah kemudian huruf-hurufnya, lalu mereka buat, itu bisa loh. Apalagi kalau hanya dia tunjukkan buku-buku kayak tadi itu. Alamak, mereka ini memang
begitu dibuat memang seperti itu. Jangankan kitab-kitab kayak kita punya, lah Bibelnya aja revisi-revisian kan. Jadi apa susahnya kira-kira? Ini saya tanya nih kepada adik-adik sekalian nih. Saya tanya nih, apa susahnya mereka bikin sampul seperti itu, lalu kemudian menyusun hadits dengan tafsir-tafsir ketikan-ketikan, lalu mereka jilid. Susah ndak? Gampang. Ya gampang lah. Yang memang sudah ingin mengabdikan dirinya untuk menyesat-nyesatkan kan bisa. Oh, pendahulu mereka gimana? Coba. Jangankan buku-buku yang seperti itu, yang dalam arti kata bukan kitab yang kita sucikan. Kitab yang mereka sucikan aja kayak mana nasibnya. Jadi saya nggak pernah buka kamera mereka itu terus ditunjukkan, itu saya tidur, saya baring. Iya, ngapain? Saya nggak percaya, sekalipun itu betul, tapi ketika dia menampilkan sebutan, saya tidak pernah percaya. Mau bukti? Apa yang dipertontonkan tadi? Mursalun itu kayak mana? Ayo. Kenapa itu dia terjemahkan jadi rasul? Ayo, ada yang tanggung jawab nggak di sini? Ayo. Gimana itu? Banyak kemudian hal-hal yang saya perhatikan, oh memang dia tabiatnya memang kayak gitu. Memang tabiatnya sudah kayak begitu. Mereka sudah sediakan kemudian. Jadi kalau cuman buku-buku dengan diandalkan tertulis Ibnu Katsir lah, Sirah Nabawiyah lah, itu hanya untuk menjatuhkan mental saudara-saudara, adik-adik saja. Itu aja. Hanya untuk melemahkan iman orang-orang yang tidak belajar. Tapi kalau sudah tahu bahwa pembohong, iblis adalah satu paket dengan mereka, ya sudah selesai. Udah kita paham berarti tabiat mereka kan? Begitu adik-adik sekalian. Nah, kalau terkait dengan bulus ini, seingat saya Dinda Kores pun pernah menunjukkan data di dalam kitab kita yang kita beli itu, Dek. Apa? Iya. Kitab apa? Ingat gak? Al-Bidayah wa Nihayah. Ya kan adanya di situ di dalam. Betul. Nah, terus apa masalahnya? Iya, itulah kenapa argumen aku begitu, Nih. Gurunda. Karena di Al-Bidayah wa Nihayah itu dia sama kayak Ibnu Khaldun gitu loh. Bawa-bawa nama Paulus, tapi memang dibersihkan gitu dari penyembahan kepada Nabi Isa. Nah, itu dia makanya. Tapi beda di sini, Gurunda. Ibnu Katsir itu melemahkan riwayatnya nih. Aku baca secara komprehensif yang di sini dulu ya. Nih ya, nih saya bacakan nih. Sikap Ibnu Katsir terhadap riwayat Su'aib al-Jubai, adapun ketika Ibnu Katsir memasukkan riwayat tersebut ke dalam kitab tafsirnya, bukan bermaksud beliau sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Su'aib al-Jubai ini, melainkan itu hanya sebagai bentuk transparansi untuk memperluas khazanah keilmuan. Kemudian, dan seandainya saja para pendialog Kristen ini tidak mau tafsir secara utuh, tentu mereka tidak akan gagal paham. Sebab pada akhir kisah tersebut, Ibnu Katsir dengan tegas menyebut jika ketiga Rasul itu bukanlah utusan Nabi Isa. Jadi Quran surat Yasin ayat berapa itu bukan berbicara tentang Hawariyun. Ini lengkap ya. Nah, saya bacakan. Ini panjang ya, tapi yang saya poin-poinnya saja yang akan bacakan. Jadi sudah jelas bahwa Ibnu Katsir sendiri meninggalkan riwayat Su'aib al-Jubai. Beliau menegaskan bahwa ketiga Rasul tersebut bukanlah para Hawariyun, bukan utusan Nabi Isa seperti Simon, Yohanes, dan Paulus. Selain dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir juga memberikan penegasan di dalam kitab lainnya. Ini yang tadi Kores maksud nih, yakni kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau menilai bahwa pernyataan Su'aib al-Jubai ini sangat lemah. Ini ya, ini saya baca nih. Ini sangat jelas nih. Wa hadza qaulu dhaifun. Nih, wa hadza qaulu dhaifun, bahwa perkataan yang mengatakan si Paulus itu rasulnya Yesus adalah doifun. Ditolak ini, doifun nih. Perkataan ini sangat lemah karena ini pernyataan Ibnu Katsir ya.
Perkataan ini sangat lemah karena penduduk Antioquia ketika Al-Masih mengutus 3 orang dari Hawariun kepada mereka, mereka langsung beriman pada Al-Masih pada waktu itu juga. Oleh karenanya, Antioquia merupakan salah satu dari 4 kota yang dihuni oleh orang-orang Kristen Nasrani. Keempat itu adalah Antioquia, Al-Quds, Iskandaria, Rumiyah. Lalu setelah keempat kota itu, Al-Qustaniyah, mereka semua itu tidak dibinasakan. Sedangkan penduduk kota yang disebutkan di dalam Al-Quran, mereka semua dibinasakan. Jadi beda kisahnya. Yang di dalam Al-Quran dibinasakan, sementara yang diceritakan di dalam Bible itu tentang Antioquia tidak dibinasakan. Nah, ini dijelaskan juga nih tentang kota Nanti Antioquia aku yang di sini dimaksud. boleh sedikit ya. Ya, terima kasih, itu saja. Dikit deh, sebelum ke Unirifa. Dinda Kores, bukannya di kitab kita itu juga dikatakan hal yang seirama. Itu di jilid berapa sih? 8 ya? Dinda Kores. Bang Kores. Sofin. Unirifa nggak tahu? Dinda Unirifa nggak tahu? Ada, Ustadz Wafi pernah bilang bahwa ulama berpendapat itu doif, bahkan Paulus itu di neraka. Tapi bukan itu, Perah kan bilangnya begini, si Kelvin ini bilang, ulama kita tidak mendiskreditkan. Lah, Pin, kita ini kan dialognya kan begini, Nabi palsu menurut Yesus kan. Nah, sini. Nah, itu aku nggak tak apa namanya ya. Terlalu luas untuk di cover gitu. Kalau misalnya nanti di counter di sana mereka lari ke sini, di counter di sana mereka lari ke sini gitu. Terus apalagi soal Ibnu Katsir. Ini Kanda ya. Jilid 3 halaman Al-Bidayah wa Nihayah jilid 3 halaman 88 sampai 89 di sini. Di antara orang yang beriman kepada Isa Al-Masih ada yang membenarkannya dari penduduk Damaskus. Terdapat seorang laki-laki bernama Dina yang bersembunyi di dalam gua pintu masuk sebelah timur di dekat gereja salib karena ketakutan dari kejaran Paulus Yahudi. Dia orang yang sangat membenci Isa Al-Masih dan para pengikutnya. Dia pernah memotong rambut keponakannya yang beriman kepada ajaran Isa Al-Masih lalu membawanya keliling kampung dan merajamnya hingga mati. Ketika Paulus mendengar akan kedatangan Isa Al-Masih menuju Damaskus, dia mempersiapkan kendaraannya untuk menyambut Isa Al-Masih dan membunuhnya. Paulus bertemu dengannya di Kaukaba. Ketika sahabat Isa menghadapinya, datang seorang malaikat lalu memukul matanya dengan sayapnya sehingga dia menjadi buta. Akhirnya dia membenarkan Isa Al-Masih. Dia pun datang menemuinya dan meminta maaf serta beriman kepadanya. Dia memohon kepada Isa Al-Masih agar berkenan menyembuhkan matanya dari kebutaan. Isa berkata kepadanya, "Pergilah ke Damaskus, temui Dina di sana, mintalah engkau padanya agar dia bersedia menyembuhkan kebutaan matamu." Maka dia pun pergi untuk menemui Dina di Damaskus hingga dia pun bertemu dengannya. Paulus itu memohon kepada Dina menyembuhkan matanya. Maka Dina, gak kelihatan ya, Afwan. Tuh. Bagus, lanjut. Tunggu. Ini nggak jelas kameranya. Kita masalahnya sama kan? HP-nya tua. Maka Dina mengembalikan penglihatan matanya. Paulus itu menerima apa yang didakwakan Dina, beriman dan mengakui bahwa Isa adalah seorang hamba Allah dan Rasul-Nya. Lalu dia mendirikan sebuah gereja yang diberi nama dengan namanya, yaitu Gereja Paulus yang sangat populer di Damaskus. Sejak masa penaklukan yang dilakukan oleh para sahabat, sampai gereja itu hancur pada masa yang akan kami sebutkan nanti insya Allah. Nggak nemu yang penjelasan Kanda Yonat itu yang di apa tadi itu di website itu tuh nggak ada di sini. Gitu. Punya kemarin itu Pin dalam perspektif bahasa Arabnya Pin. Punya Kores dalam bahasa Arab. Iya. Karena terjemahan ini nggak mencakup Iya, semuanya, Res. kalau Nah, kitab gini ini maksudnya kan nggak semua. gini, aku kan dialognya dialog praktis gitu kan ya. Misalnya contoh kita bawa yang Kanda bawa Kanda bawa ini gitu. Nanti ditanya ini dapat dari mana buku primernya. Nah, itu aku susah gitu. Ya. Ustadz Wafi mana ya, kok jarang lihat ya? Maksudnya Ustadz Wafi aku pernah dengar juga. Ada, bentar aku coba cek. Coba biar enak itu penjelasan dari Ustadz Wafi gitu kan. Beliau kan bukunya. Coba silakan. Karena kalau di terjemahan itu nggak ada yang penjelasan siapa Paulus itu doif dari Ibnu Katsir nggak ada. Nah, itu Semua nanti Ustadz terjemahan Wafi. gitu Pin. Terjemahan.
Kayak kitab-kitab yang terjemahan Pin, baik Al-Qurtubi, Ibnu Katsir itu tidak memuat semua kitab asli yang berbahasa Arabnya, Dekku. Uni udah pernah cek. Ibnu Katsir itu tidak, yang terjemahan aja kita nggak dapat semua fullnya. Ulama mengambil yang penting-penting ketahui. Bahkan kalau kita lihat dalam Imam Al-Qurtubi juga, At-Tabari mengatakan itu bukan Paulus atau Yohanan tapi Syadik Shalom. Itu namanya. Iya, itu ada di Ibnu Katsir juga. Nah, maksud aku gini, kalau mau dibawakannya ke situ juga. Dibawakannya ke situ gitu loh. Nih teman-teman yang mau kasih hadiah aku buku ini bagus nih. Ini kalau membahas itu ya. Kalau Ibnu Katsir adalah Ibnu Hajar Asqalani, kitab Lisanul Mizan. Ini Ustadz Wapi yang punya. Az-Zahabi kitab Bijadul Istidlal juz 3. Nah, Ustadz Wapi jadi penjelasannya bukan di Bidayah wa Nihayah, bukan di dalam ya itulah, aku susah belum ada bukunya. Iya, tapi kita jangan bilang si Paulus Rasul Yesus, itu bahaya. Karena di situ tertulisnya begitu. Iya, Ibnu Katsir itu menceritakan bukan berarti membenarkan riwayat tersebut. Sini dijelaskan, bukan membenarkan, justru menalkan. Ini perkataan Ibnu Katsir nih. Di situ dikatakan begini sama Ibnu Katsir. Sebentar ya, mana tadi? Nih, jadi tafsir itu nggak semuanya ditulis, Res. Nih. Ibnu Katsir mengatakan, apa perkataan Ibnu Katsir nih? Wahada qaulu dhaifun. Ini adalah perkataan yang sangat lemah. Bahkan bukan hanya doib biasa ya. Kalau doib kan lemah. Ini nih. Wahada qaulu dhaifun jiddan. Nih, jiddan ada tasdid tuh, ditekan tuh, jiddan yang sangat lemah. Jadi ibarat kata begini. Ibarat kata saya menceritakan nih, Yesus pernah mengatakan, aku datang bukan untuk membawa damai saudara, tapi membawa pedang. Saya kan nggak percaya dengan ucapan itu. Saya hanya menukil bahwa di dalam Bible ada perkataan itu. Atau begini, saudara-saudari yang terkasih, di dalam kitab Kidung Agung ada sebuah dadamu adalah gugusannya. Saya mengutip ayat itu, tapi saya tidak percaya dengan isinya karena berbau hal yang negatif. Nah, begitupun Ibnu Katsir menceritakan kisah itu bukan berarti membenarkan. Karena jumhur ulama justru sependapat Paulus itu pendusta. Makanya ada Ustadz Wafi kesini. Ada Ustadz Wapi. Nah, Ustadz Wapi itu yang ada literasinya. Mel, gantian dulu ya, Mel. Mel gantian dulu ya. Tunggu, Ustadz Wafi lagi packing. Ini dewa aja. Udah. Oh, sebelum ini ya, sebelum ke Ustadz Wapi, Uni besok persiapkan diri ya sama Bang Jibril. Nah, terus buat narasumber muslim yang ingin menjadi narasumber untuk debat ini, silakan hubungi Ahimoto atau Kuryasmoto. Ya, hubungi Siapa Bang lawan Kuryasmoto. kita besok? Aku nggak lihat. Ini. Ya, buat teman-teman yang di bawah, tolong dong di-share ke si anak Batak, suruh ke sini si anak Batak. Nggak lawan aku Dia sama live, Bang Jibril, dia live. Siapa? Ya, suruh ke sini teman-teman ya. Bantuin. Nanti aku turun ini. Akang, lawan aku sama Bang Jibril besok siapa? Ntar di WA nih. Oh ya udah. Ustadz Wafi lagi packing buku. Beliau sempatkan kesini, aku suruh barusan. Oh, lagi packing buku. Iya. Tapi aku kayak mau demam gitu, Kang Kian Santang. Kalau memang ada yang lebih dulu aja. Bang Moto sama siapa gitu, aku demam kayaknya. Oh gitu. Ustadz Ahimoto udah disetting sama ini tandemnya sama Ustadz Wapi. Oh ya udah, aku sama Bang Jibril. Udah aku tanya Bang Jibril nanti. Aku mau bahas nubuatan. Siapa watan yang berani? Kidung Agung 5, 10, 16. Yeah. Bang Yonatan Nandar sama siapa nanti? Yang penting satu, open cam. Ya, lawan debatnya yang berani open cam. Iya, Nggak tahu Bang Nandar nanti sama siapa? Tanyain aja ke Ahimoto tuh. Yeah. Ahimoto yang nyeting. Yang cewek siapa? Pendebat Oten? Nggak ada. Ada banyak. Nanti Paul Jong juga turun nih. Iya. Good, bagus. Nah, ini ada Ustadz Wapi nih. Tuh, Tawapi tuh. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saji, long time no see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz Wapi kemana aja nih, jarang lihat aku sekarang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Moto, Pak Desugi, Bang Zuma, Gus Yunatan, Dewa, Uni.
Mas Kores, menantang. Nah, iya, Ustaz Wafi, aku di sini sedang apa namanya itu? Tarjih sama Kandayonat soal Paulus apa yang dihukumi oleh jumhur ulama di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita buka kitab-kitab, saya nemu kitab baru. Itu judulnya itu Kitabut Taurah yang ditulis oleh Imam Ibnu Hazm dan kitab-kitab yang lain ya. Semua sepakat sih, Paulus ini orang bermasalah memang. Orang bermasalah. Nah, mantap. Ada pendapat lain. Sebenarnya Paulus ini baik, tapi apa ya? Data-data Kristen yang membuat dia jelek, paham gak sih? Kayak Nabi Daud dipitnah. Nah, saya lebih suka meneliti pendapat yang kedua karena pendapat yang pertama sudah banyak ya. Jadi sama kayak aku, Ustaz Wafi ya. Ya, sekarang begitu. Aku juga sepaham begitu. Gimana Ustaz Wafi? Tenang dulu Kores, belum Kores. Ustaz Wafi kan lebih lagi konsentrasi mendalami pendapat yang kedua. Nah, yang saya tanya jumhur ulama, istimewa ulama itu berpendapat seperti apa? Silakan Ustaz Wafi. Kalau kebanyakan ulama ya selesai. Paulus ini orang bermasalah. Jeder lagi Kores. Ya, maksudnya penelitian saya ini terhadap Paulus yang pendapat kedua bahwa Paulus ini adalah sebenarnya orang baik tapi yang dinarasikan jelek oleh orang-orang Kristen. Nah, itu yang menarik, itu yang pengen saya dalamin. Tuh didalemin, Res. Bukan Ustadz Wafi berpendapat sama seperti itu, tapi lagi didalemin. Tapi aku juga lagi itu Ustaz, karena gini Ustaz ya, kalau kita lihat kan bukan cuma sekedar Paulus aja lah. Memang ulama-ulama kan sama ini kan mengambil data-data komprehensif kan dari ini, dari situ, dari sana. Tapi kalau aku memang akan lebih sepakat berhati-hati ya untuk kita sendiri biar tidak berdosa kan. Karena kita nuduh-nuduh orang tahu-tahu dia baik tapi difitnah kayak Nabi Daud, kayak Nabi Lut gitu kan. Nabi Lut dituduh menjinai anaknya, Nabi Daud dituduh mengambil bini orang. Bisa jadi hal seperti itu terjadi juga gitu. Aku lebih sebenarnya lebih aman kita di pendapat kedua gitu. Kayak itulah Uni, kan ada itu pendapat ulama abad keberapa itu ya, masyhur itu, kan dikatakan begini. Rojulani solihani bulia bi ashabin su. Ahmad bin Hambal wa Ja'far as-Shadiq. Ada dua tokoh besar Islam yang baik, reputasinya dijelek-jelekkan oleh para pengikutnya. Yang pertama Ahmad bin Hambal oleh kalangan Salafi Wahabi, ya, Khawarij. Nah, kemudian Ja'far bin Muhammad As-Shadiq dijelek-jelekkan oleh Syiah. Nah, ada berpendapat seperti itu. Paulus ini sebenarnya baik gitu loh. Gak ada masalah orangnya, tapi narasi Kristen saja yang membuat dia jelek gitu. Nah, ini pendapat minoritasnya ya. Sebenarnya ikut pendapat mayoritas lebih selamat. Cuma saya punya apa ya, keinginan meneliti yang itu gitu loh. Berarti lebih baik ikut pendapat mayoritas jumhur ulama Ustaz ya. Oh, lebih aman. Bahkan coba buka ya, ada pastor namanya Mesken, Matta al-Mesken. Pastor Matta al-Mesken itu punya kitab namanya Ar-Risalah ila Ahli Rumiyah, Roma. Ini deh. Roma ya. Dia menceritakan bahwa ketika di Roma, Paulus ini memang pembawa bid'ah gitu. Ini bayangkan, pastor ini loh yang bilang. Nah, pastor ini nggak mu'alaf juga. Namanya Pastor Matta al-Mesken. Coba buka di Google bisa ya. Matta al-Mesken itu terkenal dengan pastor yang ahli akidah. Dia dicopot dari jabatannya gara-gara ngeritik Paulus. Jadi ketika Paulus itu menuju Roma, dia itu langsung mengatakan bahwa pembawa ajaran bid'ah pertama kali dalam dunia Nasrani itu adalah Paulus. Nah, sehingga kalau sekelas pastor saja bilang gitu, dia gara-gara ngomong seperti itu dicabut dari kepastorannya gitu. Dan dia ada di Mesir ya, beliau ada di Mesir. Kitab-kitabnya banyak itu yang apa ya, secara jujur menceritakan tentang perjalanan Paulus itu ke Roma, ke Antioquia dan lain sebagainya itu.
Nah, seperti itulah kira-kira. Gini Ustadz, mohon maaf ya para guru gini. Karena kalau kita misalnya di sisi lain, kita kan paling gencar nih, Rasul si Paulus adalah nabi palsu, Matius 7:15 sampai 23. Kemudian banyak nih, saya juga banyak belajar dari Guru Juma terkait data-data, dalil-dalil si Paulus adalah nabi palsu. Tetapi ketika kita ditunjukkan literasi Islam seperti tadi, kemudian kita si Paulus ini, itu akan jadi kontraproduktif. Makanya lebih aman memang bernarasi sebagaimana rujukan jumhur ulama yang mengatakan si Paulus adalah pendusta. Namanya kita kan talmid, kita merujuk, kita hanya taklid saja Ustadz ya kepada para alim ulama yang jumhur. Nah, saya sekarang di sini meminta pendapat ulama siapa saja yang mengatakan si Paulus ini pendusta atau nggak beres gitu Ustadz. Ya banyak, Gus. Anggaplah dari 100% itu 99,9% yang bilang. Kalau begitu ya jelas berarti si Paulus adalah palsu, pendusta. Nah, yang tadi yang dibahas itu adalah si Paulus di dalam surat Yasin, Ustadz, secara spesifik nih. Nah, Ustadz. itu ya kan, silakan. kalau kita baca di Al-Bidayah wan Nihayah di juz 2. Kalau di Arabnya itu juz 2, bab surah Yasin itu loh. Soyhatau faidahum khamidun. Soyhatan wahidatan faidahum khamidun. Nah, di ayat yang itu nanti setelah menyebutkan ayat itu, tafsir Ibnu Katsir itu meriwayatkan, ada riwayat nanti itu dari Syu'aib Al-Jubai bahwa pendapat Imam Ibnu Katsir, pendapat beliau sendiri yang beliau kutip di tafsir Ibnu Katsirnya itu adalah dhaif jiddan, palsu pendapatnya. Tires. Doif Junjidan ada di sini Ustadz. Tadi saya sudah tampilkan ke Kores. Ya itu, lihat di tafsiran yang itu. Ya. Ya itu di tafsir berarti kan, bukan di Al-Bidayah wan Nihayah ya? Iya, juz 2. Kalau Arabnya juz 2 berarti kan nggak jauh itu. Nah. Al-Bidayah wan Nihayah ini takutnya orang Kristen unik. Takutnya orang Kristen ini mengira saya ini Paulus mengatakan orang baik. Bukan ya. Maksudnya itu kedua pendapat ini tetap merugikan Kristen loh. Yang pertama, Paulus itu pendusta. Yang kedua, baik tapi dinarasikan jelek oleh Kristen gitu loh maksudnya. Dibelokkan sejarahnya oleh Kristen. Dan ini sebenarnya pendapat ulama yang baru saja, bukan ulama mutaqaddimin, bukan yang dulu-dulu. Ada baru-baru saja itu ya semacam ada penelitian tapi ya tidak kuat sih. Menurut saya tidak kuat. Kenapa? Karena sekelas pastor saja ada yang jujur mengatakan Paulus ini pembawa bid'ah pertama dalam dunia Nasrani. Makanya Imam Ibnu Taimiyah punya kitab yang itu ya, Al-Jawab As-Sahih liman baddala dinal Masih. Beliau mengatakan sebagaimana agama Islam dirusak oleh Abdullah bin Saba dan menjadi agama Syiah, maka Paulus juga merusak agama Nasrani menjadi Kristen. Kata beliau seperti itu. Bener nggak Ustadz? Ini saya tunjukkan ya. Tadi saya menyampaikan ke Kores data yang ini. Bener nggak? Sama Ustadz ya. Nah, tolong dibesarin. Jadi tadi saya menyampaikan ke Kores. Jadi karena gini, kita ini sering banget mendiskreditkan menurut Bible mereka kalau si Paulus nabi palsu, rasul palsu, penyesat ulung, bahkan bapak dari segala dusta. Kalau kita kemudian kontraproduktif, ini akan blunder. Nah, gimana? Di sini Ustadz, ini yang antum ini kan. Ini saya baca di sini wahada qaulu sebelumnya, Gus. Jiddan. Wahada qaulu doifun jiddan. Yang ini bukan? Iya, itu sudah keluhnya. Itu apa ya intinya ya? Hasilnya, tapi pendapatnya di atasnya itu. Ada itu. Ini soalnya website ini hanya mengutip yang ininya Ustadz, yang entry point-nya. Apa sih? Itu intinya seperti itu. Iya, intinya sama. Nah, itu Arab itu apa itu? Di sini ke bawah. Ini Arab. Nah, itu coba mana. Nih. Nah, ahaduha anna dhahirul qissah yadullu, ya, secara zahir cerita ini menunjukkan ala anna haula'i kanu, terus ke samping. Sebentar Ustaz ya, ini nih. Sorry ya. Haula'i kanu Rasulullah. Pendapat pertama ini ya yang mengatakan Paulus itu sebagai utusan Nabi Isa, seolah-olah secara zahir cerita ini menunjukkan Paulus itu adalah utusan Nabi Isa. Nah, Azza wa Jal, berarti dia juga utusan Allah dong. Iya. Nah, kalau sudah utusan Allah berarti la min jihatil Masih. Itu Nabi Isa sudah gak dianggap lagi, berarti benar-benar dari Allah kan? Kama qala ta'ala
id arsalna ilaihi muthnaini fakadzabuhuma Oke. fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Nah, pendapat itu di bawahnya itu langsung mengatakan bahwa ini Syekh Al-Jubai ini, Syuaib Al-Jubai, orangnya itu matruk. Matruk itu ditinggalkan riwayatnya. Jadi gak bisa dipakai ketika dia ngomong itu gak bisa dipakai. Gitu. Tertulisnya langsung begitu matruk gitu di itu ya Ustadz. Itu tadi di datanya Gus Yonatan di atas itu. Nah, berarti benar yang seperti aku duga ya, karena kalau para ulama kitab-kitab aslinya terkadang kan tidak semua ditulis ya Ustadz ya, yang kita dapat terjemahannya itu ya Ustadz. Iya, iya, iya. Bukan, itu yang tadi Sadwafi bilang itu apa namanya? Hujahnya Ibnu Katsir itu di tafsir Ibnu Katsir. Makanya di Al-Bidayah wan Nihayah nggak ada itu. Loh, Ustadz itu di Al-Bidayah wan Dua Nihayah katanya tadi. atau di tafsir Bidayah. Ustadz? Ada Mas Bores. Ada Pinuni udah bilang di Makanya kan kitab saya tadi ngomong kan coba buka di juz 2 Al-Bidayah wan Nihayah tentang keterangan ayat soihatan wahidatan faidahum khamidun. Jilid Itu- 2. Tunggu ya. Ya, juz 2 tentang penafsiran surah Yasin ayat 13 sampai 29. Oke. Ya, itu setelahnya itu langsung ada itu tentang Syekh Syuaib Al-Jubai itu. Teman-teman, ini saya masih ada tamu. Saya pamit dulu ya. ya Ustadz Wafi. Ya, Ustaz Wafi, makasih ya. Ya, Makasih, nanti Ustadz bisa Wafi. dilihat di IG. Di Instagram saya sudah saya terjemah Arabnya itu ya Instagram saya Abdul Wafi 99. Itu sudah saya terjemah, sudah saya kasih kotak dan sudah saya kok perbaikian. Berarti itu Screenshot. ini ya. Screenshot ya. Berarti itu Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih Ustadz Wafi. Woi, kemana, Stad? Ustadz Wafi tadi tuh lagi kerja, aku suruh ke sini. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wafi lagi sibuk tadi, aku bilang sini Ustadz, si Bang Yontan Nandar sama Pera mau bacok-bacokan. Aku bilang kalau Ustadz nggak kesini nanti kita pecah menjadi Sunni dan Syiah. Agak canda. Ini dia. Waduh, jilid halaman berapa tadi ya? Ini Terus 2. iya, jilid 2 kan ini 800 halaman. Tunggu. Ya coba Allah, dilihat. tentang itu pembahasan apa tadi? Enggak Ustadz? gitu, enggak gitu kalau di Al-Bidayah wan Nihayah enggak gitu. Dia tuh kisah Nabi Ya. Zakaria, sebab tewasnya Yahya, kisah Isa ibn Maryam. Tadi Ustadz Wafi udah bilang atuh. Apa tadi 765. Kita buka dulu ya. Aku nyari dulu. Kalau Pak Disugi sama Bang Zuma itu nggak perlu tandem. Yang perlu tandem tuh aku. Kelvin juga nggak perlu tandem. Bang Moto tadi mau Wafi ya? Iya. Cuma belum tahu Hari kapan. apa? Nggak tahu saya. Oh. Bang Zuma udah monitor. Pak Desugi, tas Pak Desugi nanti aku yang bawain sendiri ya Pak Desugi. Kita ketemu di Pekanbaru ya. Pak Desugi nggak dengar. Tuh juz 2 halaman 326 Pin. Pin 326. 326 bahas ini kalau di sini Bani Israel pasca binasanya Firaun. Assalamualaikum, Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandal. Alhamdulillah. Sebentar, saya mau ini. Oke, sebentar ya. Ketemu yang barusan. Alhamdulillah, teman-teman. Nih, Res, aku mau pamer buku, Res. Mana? Ya, kirain. Buku kita promosiin. Ih, Oh iya ya, aku mau pamer buku nanti promosiin kitab kita. Tulisan buku. Res, tahu nggak himne Platonis ini apa? Yohanes 1 ayat 1 mengutip himne Platonis. Iya, Ini sampai ada 14. di kitab Katolik ini. Aku sudah punya. Ye. Harganya
Harganya itu hampir 1 juta. Saya dibelikan oleh hamba Allah. Masya coba Allah, kasih lihat keren. kamera Kanda. Kasih lihat kamera. Difotoin, dikirimin ke aku. Ya, Alhamdulillah. Doni juga punya. Alhamdulillah. Ini buku lama, saya cek di Sofe itu harganya 800.000, itu dibelikan oleh hamba Allah dari Makassar, dari Pak Haji. Dan sekarang Kores, kabar baik, saya Kores dan Gurunda Juma mau dibelikan buku yang berkaitan tentang Paulus yang tadi Ustadz Wapi jelaskan. Yang tadi nih, Alhamdulillah. Alhamdulillah. dari Uhti Nina, terima kasih Uhti Nina mau belikan. Uhti Nina, jazakallah Makasih khair. Bunda Nina.